kita jalan-jalan mendekati terminal Patirumbi. Ruang tunggu dari terminal Patirumbi, kantor Logos. Setelah tiba di kota Sampit, tepatnya di Terminal Patirumbi, karena kita ingin kembali ke kota Palangkaraya hari ini juga, namun untuk jam keberangkatan bus yang kita pesan adanya di jam 8 malam, dan saat ini masih jam setengah 4 sore, sehingga masih ada kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam daripada kita menunggu di terminal. Kita ingin jalan-jalan ke ikon kota Sampit, yaitu patung Jelawat yang ada di pinggiran Sungai Mentaya di kota ini. Dari terminal Patirumbi menuju ke patung Jelawat sesuai dengan panduan yang ada di Google Map tidak terlalu jauh jaraknya, kurang lebih 1,2 km saja. Jadi saya putuskan untuk jalan kaki saja menuju ke tempat tersebut. Nah, jalan yang kita lewati ini kalau tidak salah namanya Jalan MT Haryono yang ada di kota Sampit ini. Selama kita berjalan kaki di Jalan MT Haryono ini, menurut saya aman dan nyaman karena di sepanjang Jalan MT Haryono ini tersedia pedestrian yang dapat kita gunakan sebagai jalur pejalan kaki. Walaupun di sore ini kita jalan kaki di jam setengah 4 sore, namun teriknya matahari di kota Sampit ini masih cukup panas. Di sepanjang jalan ini terdengar banyak sekali suara speaker dari pemilik gedung Sarang Burung Walet, karena di jalanan ini berdekatan dengan salah satu sungai besar yang ada di Kalimantan, yaitu Sungai Mentaya. Kemungkinan warga di sekitar sini banyak sekali yang melakukan ataupun mempunyai usaha budidaya sarang burung walet. Nah, di sebelah kiri kita ini terdapat pusat perbelanjaan elektronik serta furniture, yaitu Columbus. Dulu di kota Palangkaraya juga ada yang beralamat di Jalan Ahmad Yani depan atau seberangnya PDAM, tapi nggak tahu kalau sekarang masih ada atau tidaknya ya. Nah, dari tadi kita jalan di sepanjang Jalan MT Haryono ini, saya belum ada melihat ojek online. Nah, saya tidak tahu di Sampit ini apa ada ojek online atau belum ada. Seharusnya sih ada karena Sampit ini kan termasuk kota besar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan perekonomiannya pun mungkin lebih maju daripada kota Palangkaraya. Setelah beberapa menit kita melakukan perjalanan, kita diarahkan oleh Google Map memasuki Jalan Yosudarso yang ada di kota ini. Kita ikutin aja panduan dari Google Map karena kita tidak hafal kota Sampit.
Jalan Sudarso sampai kantor Atlantis. Kita diarahkan berbelok kanan lagi oleh Google Map, jadi kita nyeberang dulu dan nanti kita akan memasuki Jalan Ahmad Yani. Kita saat ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Sampit. Kayaknya Jalan Ahmad Yani ini merupakan jalan ataupun pusat bisnis yang ada di kota ini. Tampak di sebelah kiri kita tadi terdapat sebuah pasar, yaitu pasar rakyat. Dan di Jalan Ahmad Yani ini juga nanti akan kita jumpai beberapa bank, baik bank daerah ataupun bank BUMN yang berdiri di sepanjang jalanan ini. Nah, di sebelah kiri kita ini terdapat salah satu fasilitas kesehatan yang ada di Kota Sampit ini, yaitu Puskesmas Ketapang 1. Dari bangunannya sih lumayan megah. Hotel Meridian. Rame jual pernak-pernik merah putih, persiapan nyambut bulan Agustus. Ikon jelawat ya di depan. Bang Kalteng tim Sampit. Setelah melewati dari Bank Kalteng yang ada di Kota Sampit ini, di sebelah kirinya terdapat terminal kedatangan pelabuhan Kota Sampit yang berseberangan dengan Masjid Jami Darul Ma'rifah. Setelah hampir 20 menit kita berjalan kaki dari Terminal Patih Rumbi yang ada di Jalan MT Haryono Kota Sampit ini, akhirnya kita tiba di patung ataupun ikon patung Jelawat di pinggiran Sungai Mentaya. Dari informasi yang kita peroleh dari Google, untuk ikon patung Jelawat ini diresmikan pada tahun 2015 oleh Bapak Bupati Kotim yang saat itu menjabat, yaitu Bapak Haji Supian Hadi. Walaupun saat ini jam masih menunjukkan kurang lebih jam 4 sore dan cuaca matahari lumayan terik, namun untuk pengunjung di sekitaran ikon patung Jelawat ini sudah mulai berdatangan.
lalu lintas kapal di Sungai Mentaya lumayan padat. Pusat perbelanjaan Mentaya juga. Dari ikon patung Jalawat kita bergeser sedikit ke pusat perbelanjaan Mentaya atau PPM Sampit. Dari sini kita ingin menuju ke pinggiran dari pusat perbelanjaan Mentaya ini karena saya ingin melihat aktivitas bongkar dan muat, yang mana kapal sepertinya baru saja sandar di dermaga pinggiran Sungai Mentaya ini. Nampaknya dari dermaga yang ada di belakang pusat perbelanjaan Mentaya ini juga dijadikan akses tempat kapal wisata atau kapal susur sungai ya yang ada di Sungai Mentaya ini. Nampak beberapa kali saya melihat ada kapal wisata susur sungai yang melintas dan melakukan pemberangkatannya dari dermaga ini. Hampir setengah jam berada di kawasan ikon patung Jalawat serta pusat perbelanjaan Mentaya yang ada di Kota Sampit ini, kita beranjak kembali ke Terminal Patih Rumbi. Semakin sore semakin ramai nih. Kita balik ke terminal aja, bersih-bersih. Sebelum masuk kembali ke Terminal Patih Rumbi, kita menyempatkan sejenak untuk mampir kulineran di Warung Firmanudin. Jadi lokasinya ini berada di seberang Mall Pelayanan Publik Kota Waringin Timur, Kota Sampit yang bersebelahan dengan Terminal Patih Rumbi. Di sini kita pesan mie banjir serta es teh dan juga air mineral. Ini ada daftar harganya dari menu-menu yang ada di Warung Firmanudin Kota Sampit ini. Oke, selesai makan mie banjir, es teh dan air mineral senilai 31.000. Kita kembali memasuki Terminal Patih Rumbi untuk bersih-bersih badan dan bersiap menunggu keberangkatan dari bus Yeso yang sudah kita pesan tiketnya tadi siang.
Situasi Terminal Patirumbi Sampit jam 5:10 sore hari. Masih ada bis Damri aja yang standby. Udah mau azan maghrib, kita cari toilet aja. Tuh toilet ada di situ di belakang. Kita mandi sekalian maghriban di musola sambil tunggu jam keberangkatan bis Yeso jam 8 malam. Ini sudah jam 5.30, 17.30 waktu Sampit. Situasi di Terminal Sampit Patirumbi jam 18.00 atau jam 6 sore. Ada sholat maghrib. Masih belum ada penambahan armada bus ya. Masih Damri yang standby. Jadi kita sudah mandi di toilet yang ada di terminal ini dan nyempetin maghriban juga yang di musola di belakang bangunan terminal induk ini. Kita sambil tunggu kedatangan bis Yeso menuju Palangkaraya. Travel Candi Agung. Candi Agung ini apa enggak sama dengan Agung Mulia ya? Tapi Agung Mulia di sana loketnya tuh. Sebelahnya Candi Agung. Sudah beli tiket Yeso tadi siang sih beli. Yang kelas apa ya? Kelas eksekutif apa excellent gitu. 125.000 harganya. Sambil menunggu kedatangan bis Yeso. Damri, jurusan mana ini? Damri medium bus. Banyak Damri medium masuk ke terminal Patirumbi menjelang jam 7 malam. Ada 2 unit sudah yang masuk, yang medium bus. Kita disuruh check in dulu, tadi barusan dapat SMS dari agen Yeso jam 19.40 disuruh check in, lapor kedatangan terlebih dahulu. Kita masuk ke agen, masih tidak. Jadi diberi pemilihan, ditunggu-tunggu bisnya datang. Jam 19.50 atau jam 8:10 malam hari, akhirnya bus Yeso yang akan kita tumpangi menuju kota Palangkaraya akhirnya masuk ke terminal Patirumbi kota Sampit ini. Kita persiapan terlebih dahulu untuk menaiki bus Yeso ini untuk kembali ke kota Palangkaraya. Kita dapat kursi di baris ketiga atau di seat 3A, jadi bersebelahan dengan jendela. Tapi kita tidak bisa juga melakukan rekaman video ke arah depan, jadi kita ngambil view kembali ke arah samping kiri. Jam 20:10 bus yang kita tumpang ini diberangkatkan meninggalkan terminal Patirumbi kota Sampit. Kebetulan hari ini hari Sabtu 18 Juli 2026 dan bertepatan dengan malam minggu. Jadi ini adalah situasi dan suasana malam minggu di kota Sampit.
Nah, di sebelah kiri kita ini tadi sore kita makan mie banjir di warung ini, warung Firmanudin. The best sih, nggak salah rekom dari konten kreator, food blogger, Sampit dan Kalimantan Tengah yang menyarankan makan mie banjir di warung Firmanudin ini apabila kita ke kota Sampit.
Pada bus ISO kelas eksekutif yang kita tumpang ini juga terdapat port USB yang dapat kita gunakan untuk melakukan pengecasan HP. Jadi khusus HP saja ya yang boleh kita lakukan pengecasan, tidak boleh yang lain. Sebenarnya ruang kaki pada bus ISO di kelas eksekutif ini tidak juga terlalu sempit dan tidak juga terlalu longgar. Namun karena keadaan pada malam hari dan suasana di dalam bus lumayan gelap, saya tidak bisa memvideokan posisi kaki saya.
10 menit meninggalkan terminal Patirumbi, akhirnya kita masuk ke salah satu ikon yang ada di Kota Sampit ini, yaitu Terowongan Nurmentaya. Nah, jadi ini adalah suasana malam minggu di kawasan Terowongan Nurmentaya, Kota Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Lumayan cukup ramai juga pengunjung yang nongkrong di pinggiran Terowongan Nurmentaya, Kota Sampit ini. Tapi sayang sekali kaca jendela di bus ini berwarna hitam sehingga lumayan gelap dalam kita melakukan pengambilan video. Tampaknya di kawasan Terowongan Nurmentaya ini banyak sekali kita jumpai coffee shop serta angkringan yang berdiri di kawasan ini. Parkiran motor saja sangat penuh sekali di sini.
Hampir 15 menit berada di sepanjang terowongan Nurbantaya, akhirnya kita berada pada akhir pencahayaan lampu terowongan Nurbantaya, dan saat ini kita sudah berada di Bundaran Tugu Adipura dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah tujuan, yaitu Kota Palangkaraya. Sesaat lagi kita akan memasuki dan menyeberangi jembatan Bajarum di kawasan Kota Besi, Kota Waringin Timur ini. Sebelum menaiki bus Yeso ini, tadi kita mendapatkan postingan dari Instagram Sampit 24 jam yang menginfokan bahwa di jembatan Bajarum sedang terjadi kemacetan yang cukup panjang, dikarenakan sore tadi ada sebuah tronton yang membawa alat berat tersangkut di pilar jembatan Bajarum. Ya, semoga saja ketika kita melintas di jembatan Bajarum ini sudah kembali normal. Posisi lagi ada kendala. Ada kendala sedikit, sorry, pasti agak lambat. Trouble alias nyangkut di jembatan Bajarum. Gak bisa gerak sama sekali. Kota Besi. 20 lebih 55 menit, akhirnya bus Yeso yang kita tumpangi ini berhasil menyeberang Sungai Mentaya melalui jembatan Bajarum ini, dan alhamdulillah sudah tidak terjadi kemacetan dan antrian panjang di jembatan Bajarum seperti sore tadi. Selepas dari jembatan Bajarum ini, tidak terlalu banyak saya lakukan aktivitas perekaman video karena selain suasananya yang lumayan gelap dan mata saya juga mengantuk, jadi saya seadanya saja melakukan perekaman video di perjalanan malam hari ini. Jam 21 lewat 54 menit, tidak terasa bus yang kita tumpangi ini akhirnya masuk ke rest area di rumah makan Pelita yang tadi siang juga kita singgahi bersama bus Logos. Jadi rumah makan Pelita yang dijadikan rest area ini berada di daerah Pelantaran yang juga masih masuk di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebenarnya perut saya masih kenyang karena tadi sore kita sudah makan di Kota Sampit di warung Firmanudin, namun takutnya perjalanan kita masih ada beberapa jam, takutnya lapar lagi dan tidak ada stop-stop lagi bis yang kita tumpangi ini.
Jadi ini menu yang kita ambil: nasi putih, opor ayam kampung, tahu bacem, mihun goreng, kerupuk, dan teh panas. Tadi kita bayar Rp50.000. Sambil makan kita lihat beberapa bus yang masuk di rest area rumah makan Pelita ini. Di samping kita terdapat 2 unit bus dari PO Trans Agung Mulia dengan jurusan Pangkalan Bun menuju kota Banjarmasin. Trans Agung Mulia. Suasana rumah makan Pelita di malam hari tanggal 18 Juli 2026. Musim kemarau terasa asapnya. Nah, ini ada bus isu kelas sunset. Mudah-mudahan kita bisa menaiki bis ini. Sunset belum. Berangkat. Hampir 30 menit kita berada di rest area rumah makan Pelita, daerah Pelantaran Kota Waringin Timur. Bus yang kita tumpangi kembali melanjutkan perjalanan. Jam 23:13 kita melintasi tugu perbatasan antara Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Katingan. Namun karena situasi gelap sehingga tugu tersebut tidak terlihat. Nah, sekarang jam sudah menunjukkan jam 23:23 waktu Indonesia Barat, dan kita sudah memasuki wilayah Desa Ampalit atau lebih dikenal dengan nama Keringpangi di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Sebenarnya untuk malam minggu ini di wilayah Keringpangi masih termasuk ramai, namun karena pencahayaan yang kurang dari bus kita dan kaca filmnya terlalu tebal, jadi tidak terlalu kelihatan suasana pemandangan yang ada di luar.
Jam 23:33 bus yang kita tumpang ini berhenti sejenak di rumah makan Rahayu yang ada di Keringpangi kilometer 17. Jadi di sini kru bus berhenti bukan karena untuk beristirahat, namun untuk mengantarkan paket titipan yang ditujukan untuk rumah makan Rahayu. Tidak berhenti begitu lama, mungkin sekitar 2 menit, bus yang kita tumpang ini kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Jam telah menunjukkan pada pukul 23:58 waktu Indonesia Barat. Bus yang kita tumpang ini sudah berada di Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. Dan sesaat lagi kita akan melintasi jembatan Katingan yang ada di Kota Kasongan ini.
Selepas dari kota Kasongan yang ada di Kabupaten Katingan ini, saya pun tertidur dan tahu-tahu pada jam 1.30 saya terbangun. Ternyata bus Yeso yang kita tumpangi ini sudah tiba di Terminal Akap WA Gara yang berada di Kota Palangkaraya. Hampir dari sebagian penumpang yang ada di bus Yeso ini turun di Terminal Akap WA Gara yang ada di Kota Palangkaraya ini, dan sebagian pun masih ada yang akan melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir, yaitu di Terminal Gambut Barakat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai garis finish dari bus yang kita tumpangi ini. Ini adalah suasana Terminal Akap WA Gara di Kota Palangkaraya pada jam 1.30 dini hari. Sementara masih bus Yeso yang ada standby di terminal ini, yaitu bus Yeso yang kita tumpangi tadi. Biasanya ramainya bus di terminal ini terjadi pada jam 3 subuh hingga jam 6 pagi nanti, karena jam-jam itulah merupakan jam keberangkatan dari terminal ini. Saya dari Terminal Akap WA Gara ingin kembali ke rumah di daerah Panarung. Jadi karena tidak ada transportasi ojek online, saya gunakan ojek pangkalan yang kebetulan menawari saya ketika berada di Terminal Akap WA Gara tadi. Untuk ongkos ojek dari Terminal Akap WA Gara hingga menuju ke wilayah Panarung tadi diminta abangnya Rp40.000. Kita cukupkan video perjalanan dari Kota Sampit hingga kembali ke Kota Palangkaraya ini. Terima kasih telah mengikuti video-video kami dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.